Daging merah bikin kanker katanya berdasarkan sains? Tapi, sains yang mana? Sumber dari ketakutan modern ini adalah satu dokumen. Laporan IARC dari WHO 2015. Yang diputuskan oleh sebuah panel, berisi 22 ahli dari 10 negara. Dan hari ini kita akan bongkar pondasinya yang rapuh, lapis demi lapis. Pertama, ini bukan studi baru. Mereka cuma meninjau ulang sekitar 600 lebih studi lama. Yang mayoritas metodenya, observasional. Artinya, pengamatan bukan eksperimen. Tidak ada intervensi, maupun kontrol yang ketat dari peneliti. Jadi hanya bisa menemukan korelasi, bukan sebab akibat. Inilah kenapa metode observasional seringkali dianggap sebagai bukti ilmiah yang paling lemah. Kedua, yang lebih masalah lagi, mayoritas studi observasional tersebut, datanya didapat dari kuesioner ingatan makanan, atau FFQ. Jadi kurang lebih ya. Kamu disuruh ingat, apa saja yang sudah kamu makan selama setahun terakhir. Ini contoh kuesionernya. Metode pendataan yang sangat cacat. Ini adalah sains yang dibangun di atas gosip statistik. Padahal, observasional itu bisa aja jadi studi yang cukup kuat, selama tidak menggunakan metode secacat ini. Yang ketiga, meskipun mereka memberi label terpisah, untuk daging merah dan daging olahan, ini adalah sebuah ilusi. Karena cara pendataan cacat yang tadinya tidak dapat membedakan antara efek daging asli, dengan burger yang dimakan bersama roti, kentang goreng dan soda, semuanya tercampur dalam gaya hidup tidak sehat. Apalagi mayoritas subjeknya hanya dari US dan Barat, yang cukup rentan dengan healthy user bias. Dan di media, pesannya disederhanakan jadi satu headline, daging merah menyebabkan kanker. Jadi nuansanya udah hilang semua. Yang keempat, mereka menakut-nakuti kita dengan resiko peningkatan 18%. Kedengarannya besar, tapi itu cuma trik statistik. Faktanya, resiko absolutnya hanya naik dari 5% menjadi 5,9%. 18% tuh. Jadi yang kena kanker itu hanya bertambah satu orang saja. Dan menurut kritikus ilmiah, resiko sekecil ini dalam sebuah studi observasional, sudah hampir bisa dipastikan, asalnya dari faktor gaya hidup, bukan daging. Yang terakhir yang paling parah, pengakuan dari dalam. Salah satu anggota panel itu sendiri, Dr. David Clurfield, menggugat, bahwa bukti dan uji coba terkontrol acak atau RCT, Randomized Control Trial, yang merupakan standar emas dunia ilmiah, tidak menemukan hubungan antara daging dan kanker, sengaja diabaikan oleh mereka. Misalnya, RCT The Women's Health Initiative pada 49.000 wanita, tidak menemukan efek sama sekali dari pengurangan daging merah, terhadap resiko kanker usus besar. Lalu ada tinjauan sistematis Nutrirex, yang menggunakan metode grade yang super ketat, untuk menilai semua bukti yang ada. Kesimpulan mereka, buktinya sangat lemah, dan mereka merekomendasikan, untuk melanjutkan konsumsi daging. Jadi narasi daging itu menyebabkan kanker, bukan hanya, atas dasar sains yang rapuh. Tapi juga, dengan mengabaikan bukti yang bertentangan dengan narasi tersebut. Ini bukan sains, tapi ini agenda, yang dilakukan oleh oknum, yang itu-itu lagi.